cinta kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, bukan cinta kepada Tuhan yang menggelar semua apa yang kita saksikan. Akan tetapi hati kita cintanya kepada Tuhan, diri hawa nafsu kita yang terlahir dari batu ini. Selama ini kita tidak merasa bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Rasa kita selama ini bahwa kita ini tercipta dengan sendirinya. Apa buktinya? Buktinya kita selama ini seolah-olah yang memiliki hidup. Buktinya selama ini kita seolah-olah yang memiliki badan. Buktinya seolah-olah kita selama ini yang memiliki semua apa yang kita lakukan. Seolah-olah milik kita. Itulah tanda-tanda bahwa kita merasa selama ini tak sadar bahwa kita merasa diciptakan dan terlahir dari batu. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kalau kita sadar di dalam kehidupan ini bahwa kita ini ciptaan Tuhan, maka kita sadar bahwa seluruh pergerakan ini, seluruh apa yang terwujud di alam semesta ini semua terwujud karena Tuhan, karena cinta yang sejati. Kenapa? Karena hatinya selalu kembali kepada cinta sejatinya, yakni Tuhan yang telah menciptakan aku. Inilah tanda-tanda orang yang sudah menemukan cinta sejati, yakni mengalah dirinya kepada Tuhannya, meruntuhkan egonya kepada Tuhannya, mempersembahkan hidupnya kepada uripe Allah, mempersembahkan badannya kepada uripe Allah, karena badan dan hidup ini bukan hak milik manusianya, akan tetapi hak milik cinta sejatinya. Dari mana awal kita dicipta? Disitulah kembali kita nanti. Bahkan sekarang pun bisa kembali, tidak menunggu kematian. Jadi matikalah dirimu sebelum kau dimatikan. Jadi persiapkanlah dirimu. Berbekal apa? Berbekal cinta yang sejati. Bukan berbekal amal-amal dan ibadah. Semakin banyak amal dan ibadahmu, semakin banyak sholatmu, semakin jauh kau dari Tuhanmu. Bila di dalam hatimu yang ada hanya cinta yang bukan sejati. Apa maknanya? Cinta yang bukan sejati seolah-olah diri kita lah yang bisa sholat. Seolah-olah diri kita lah yang bisa ibadah. Seolah-olah diri kita lah yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Selama diri kita masih ada. Selama cinta yang bukan sejati di dalam hati kita masih ada. Selama hawa nafsu kita masih ada di dalam hati kita. Maka takkan pernah kita menemukan cinta yang sejati. Maka untuk memunculkan, menghadirkan, mewujudkan, menghidupkan, mengkuasakan cinta yang sejati adalah dengan tanda relalah, ridolah bahwa dirimu bukan Tuhan, bahwa dirimu dikuasai Tuhan, tidak berkuasa sendiri atas dirimu. Inilah cinta sejati. Bagi saudaraku, Bibi dan Vanessa, engkau telah menemukan cinta sejati itu. Karena semasa hidupmu, meskipun engkau punya prinsip masing-masing, akan tetapi prinsip pribadi kalian telah Anda kalahkan, telah Anda tumbangkan demi pasangan Anda, demi orang yang kita cintai. Jadi ego kita dilepas, kemauan kita pribadi dilepas agar sinkron dengan apa yang dicintai oleh
pasangan kita. Akhirnya ketemulah cinta yang indah, cinta yang sejati, bahkan dibawa sampai mati. Itulah hakikat tanda-tanda cinta yang sejati. Cinta kembali kepada cinta Tuhannya. Karena yang menciptakan cinta-cinta itu adalah Tuhannya. Tanpa Tuhan maka tak akan pernah ada cinta-cinta. Jadi cinta itu tergantung diri manusianya. Yang ada, yang wujud, yang nyata di dalam hatinya. Cinta yang bukan sejati, apa yang sejati. Cinta bukan yang sejati adalah ketika manusianya merasa menjadi Tuhan. Ketika manusianya masih memegang teguh ego kemanusiaannya. Ketika manusianya memegang teguh karp manusianya. Carpe dewi, itulah cinta yang bukan sejati. Jadi apa? Cinta kepada dunia daripada cinta kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa kembali kepada Tuhannya, maka ia akan selamat, damai, dan masuk pasti masuk ke dalam surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa sih jiwa-jiwa yang tenang itu? Bagaimana sih caranya agar hati kita berjiwa yang tenang? Tenang dari apa? Tenang dari dirimu. Tenang dari apa? Tenang dari hawa nafsumu. Tenang dari apa? Tenang dari urusan-urusan duniamu. Tenang dari apa? Tenang dari kepemilikanmu atas dunia dan dirimu. Bagaimana caranya agar hati bisa tenang dan damai? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalikanlah kepada Tuhanmu apa-apa yang bukan milikmu. Dunia bukan milikmu. Ilmu bukan milikmu. Amal bukan milikmu. Syariat, toreko, hakikat, makrifat bukan milikmu. Semua milik Tuhanmu. Bila tak ada Tuhanmu, semua itu takkan ada. Itulah hak-hak Tuhanmu. Kembalikan dengan rela dan ridho kepada Tuhanmu. Maka itulah hati yang damai ketika manusianya kembali kepada Tuhannya dengan mengkiamatkan, dengan melengsarkan hak-hak pengakuan manusianya. Hidup manusianya sudah ditanggalkan. Badan manusianya sudah ditanggalkan. Harta manusianya sudah ditanggalkan. Ilmu-ilmu manusianya sudah ditanggalkan. Amal-amal ibadah manusianya sudah ditanggalkan. Urusan-urusan dunia sudah ditanggalkan. Itulah ketika sudah ditanggalkan semua dengan rela dan ridho, maka disitulah hati jiwa yang tenang. Ketika kewujudan diri manusia kita sudah tak ada lagi di hati kita, yang ada hanya kewujudan Tuhan yang menciptakan hidup dan badan ini. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang kita lihat. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang kita perbuat, apapun itu. Maka bila kita cinta kembali kepada semua karena Tuhan pula yang ada di dunia ini tercipta, maka hati kita akan selalu tenang dan damai.
Maka ketika hati kita sudah damai, tenang di sisi Tuhan, seperti saudara kita Bibi dan Vanessa, sudah tenang di sisi Tuhan, sudah dihancurkan kemanusiaannya, sudah dihancurkan apa-apa yang dimiliki manusianya, kosong, kembali ke asal mula, asal tiada, kembali kepada yang tiada, diri manusianya. Maka itulah yang disebut fadkhuli fi ibadi. Bila semua sudah kita kembalikan, hak-hak manusianya sudah dikembalikan kepada Tuhannya, maka tenanglah hatinya, damailah hatinya. Itulah golongan orang-orang yang mengabdi kepada Tuhannya. Jadi hakikat mengabdi bukan dengan sholat yang kita lakukan. Hakikat mengabdi dengan bukan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hakikat mengabdi bukan dengan apa yang kita lakukan, sedekah dan sedekah. Dermawan itu bukan yang sejati. Kenapa? Karena masih cinta kepada yang bukan sejati. Yakni hawa nafsu kita lah yang mentuhani semua itu selama ini. Bukan golongan orang-orang yang mengabdi. Jadi hakikat orang yang mengabdi itu ketika hawa nafsunya telah ditanggalkan, ego di dalam hatinya telah ditanggalkan demi Tuhannya yang telah menciptakannya. Ketika hatinya sudah kembali kepada Tuhan dengan ditandai dilepasnya semua apa-apa yang dimilikinya, itulah orang-orang yang mengabdi, mengabdikan kembali hak milik Tuhannya, mengabdikan kembali amanah-amanah Tuhannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhannya seluruh manusia. Siapa Tuhannya seluruh manusia itu? Tuhannya seluruh manusia itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita. Itulah Tuhannya manusia. Berhubung kita selama ini telah ingkar kepada Tuhan, berhubung selama ini kita yang menjadi Tuhan, hidup telah kita rampas dengan kehidupan kita, maka selamanya kita takkan pernah bertemu Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah kembali sajalah yang bisa mengabdikan kembali bahwa hidup inilah hidupnya Tuhan, bahwa urip iki uripe Allah. Seperti saudara-saudara kita yang sudah kembali kepada Allah itu. Sudah tiada lagi kemanusiaannya. Sudah hancur lebur kemanusiaannya. Itulah orang-orang yang datang kepada Tuhannya dengan rela dan ridho kembali kepada Tuhannya. Maka bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka ia masuk golongan orang-orang yang mengabdi. Fadkhuli fi ibadi. Maknanya ngabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada hawa nafsunya dengan sholatnya, tidak mengabdi kepada hawa nafsunya dengan amal-amalnya, tidak mengabdi kepada hawa nafsunya dengan kebaikan-kebaikannya di dunia ini. Tapi dikembalikan kepada cinta yang sejati, yakni sejatinya cinta itu terlahir ada wujud cinta itu dari kewujudan Tuhannya. Apa itu? Uripe Allah. Jadi ketika sudah kembali kepada Allah, maka itulah orang-orang yang mengabdi. Bukan orang yang mati itu orang yang sengsara. Orang yang mati itu orang yang paling bahagia daripada orang yang mengaku dirinya yang hidup.
Sedangkan orang-orang yang mengaku dirinya yang hidup di dunia ini, ia celaka di dalam api-api dunia, di dalam urusan-urusan dunia. Jadi kita masih tinggal di neraka jahanam yang penuh hati kita dengan api-api yang tak berasap, yakni api-api urusan dunia. Jadi yang didoakan sebenarnya orang-orang yang di neraka ini supaya mentas kembali ke surga, kembali kepada Tuhannya. Bukan orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan yang didoakan. Kitalah ahli kubur yang terkubur di dalam jasad-jasad ini. Sehingga jiwa-jiwa kita disiksa dengan urusan yang bukan sejati. Urusan apa? Urusan hawa nafsu. Urusan dunia. Itulah neraka jahanam. Mana mungkin ahli neraka mendoakan ahli surga? Itu kan kebalik. Mereka yang sudah kembali di sisi Allah dengan bahagianya kok didoakan. Yang di neraka mendoakan yang di surga. Coba renungkan dalam-dalam di hati kita. Logikanya kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadkhuli jannati. Setelah mereka kembali kepada Tuhannya, ketika mereka sudah kembali mengabdikan dirinya, mengabdikan hidupnya, mengabdikan badannya, mengabdikan amalnya, mengabdikan sholatnya, mengabdikan pekerjaannya, mengabdikan semua apa yang dimilikinya kepada Tuhannya, maka wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam syurgaku, silakan masuk ke dalam kebahagiaanku. Itulah kebahagiaan yang sejati di sisi Tuhan. Jadi untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada cinta yang sejati, tidak usah nunggu kematian. Sekarang pun kita bisa. Kalau kita rela, ridho, siap mati dalam menyaksikan Tuhan. Kalau kita merasa masih hidup selamanya kita tak akan menyaksikan Tuhan, maka terbakar terus kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena tak bertuhan. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri yang menjadi Tuhannya. Itulah azab yang pedih, itulah neraka jahanam, itulah siksa dan azab kubur. Dikubur di dalam badan yang dari tanah ini yang diakui sebagai badannya. Maka kata Tuhan bahwa bahan bakar api neraka itu bukan dari kayu dan api, tapi dari apa? Dari badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Kapan itu terjadi? Besok apa sekarang? Adanya badan ini, adanya hati yang keras ini, besok apa sekarang? Sekarang sudah terjadi. Kita masih di dalam neraka. Kita masih jadi ahli kubur. Akan tetapi saudara kita Bibi dan Vanessa sudah lepas, sudah bangkit dari kuburnya. Sejatinya apa maknanya? Sudah bangkit dari kesulitan-kesulitan dunianya. Sudah bangkit dari alam barzahnya, alam penantiannya. Yakni hari kiamat. Setelah hari kiamat, setelah hari kehancuran, maka hari berbangkit apa? Bangkit bahwa dirinya sebenarnya ciptaan Tuhan, bahwa dirinya sebenarnya berasal dari Tuhan, bahwa dirinya selama ini hidup dengan hidupnya Tuhan. Itulah hari kebangkitan, sadar bahwa diri kita tak punya hidup. Sadar bahwa diri kita tak punya badan, apalagi ibadah dan sholat, apalagi kekayaan, apalagi urusan dunia. Semuanya bukan urusan kita. Itulah cinta yang
sejati. Semoga kita tergolong cinta kepada yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemakan sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.